Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Luzar, nomor NIM 3521109 dari mahasiswa program studi bimbingan penyuluhan Islam. Di sini saya akan mengulas sedikit mata kuliah hadis bimbingan konseling penyuluhan Islam, tepatnya mengenai profesionalisme guru konseling menurut Rasulullah SAW. Terdapat suatu hadis yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Sufyanu 'anil A'basi an Ibni Wa'il an Ibni Mas'ud qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mau'izati fil ayyami karahatas sama'ati alaina. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-A'masi, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud berkata, adalah Nabi SAW selalu memilih hari yang tepat bagi kami untuk memberikan nasihat, karena khawatir rasa bosan akan menghinggapi kami. Hadis riwayat Bukhari nomor 60. Salah satu keindahan Islam adalah terdapatnya anjuran untuk saling menasihati di antara umat yang beriman. Nasihat juga termasuk dapat dikategorikan sebagai syiar agama yang cukup agung pahalanya. Pasalnya, saling menasihati adalah upaya kita sebagai manusia untuk hidup lebih baik ke depannya. Sejatinya, konseling bertujuan untuk membantu dan membawa setiap klien atau orang kepada jalan kemandirian. Artinya, seseorang tersebut mampu menghadapi sebuah permasalahan yang tengah dihadapinya. Di samping itu, proses konseling yang dilakukan menggunakan cara-cara tertentu yang menjadikan hubungan antara konselor dengan kliennya dapat sama-sama menjalin kepercayaan dalam berbicara, menyampaikan keluh kesah dan sebagainya, sehingga klien sendiri pada akhirnya mampu menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dialaminya. Dengan kata lain, tujuan dari konseling yakni agar konseling setelah mendapatkan pelayanan konseling diharapkan ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memperoleh pemahaman diri dan lingkungannya, serta dapat melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap kondisi dirinya yang sudah baik agar tetap menjadi baik ataupun menjadi lebih baik lagi, dan dapat juga melakukan pembelaan diri ke arah pencapaian semuanya, hak-haknya sebagai pelajar atau mahasiswa maupun sebagai warga negara di masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dari konseling tersebut, yang menjadi keberhasilan dari semua itu harus diperhatikan dengan baik dan cermat. Di antaranya yaitu tentu harus adanya konselor yang siap membantu klien, orang yang menemui konselor atau klien, serta upaya-upaya konselor nantinya dalam menciptakan proses konseling yang memberikan suasana terbuka bagi klien, dengan harapan klien mampu menikmati proses konseling yang dijalani. Konselor pada dasarnya ialah tenaga profesional yang memiliki pendidikan di perguruan tinggi dan banyak menghabiskan waktunya pada pemberian bantuan agar membantu permasalahan setiap seseorang. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa peran konselor dalam membantu seseorang yang mengalami permasalahan atau kebingungan dengan apa yang dihadapinya sangat penting dan memberikan kontribusi yang efektif dalam menangani beban pada klien. Karena sejatinya seorang konselor merupakan roh dan jiwanya dunia konseling. Proses konseling yang efektif dan berhasil dengan maksimal tidak akan tercapai bila tidak adanya kehadiran seorang konselor, karena ia merupakan individu yang siap membantu setiap klien yang datang demi menemukan sebuah solusi serta pencerahan dalam menjalani suatu tantangan. Dengan kata lain, konselor merupakan salah satu faktor yang mempunyai peran yang besar
dalam mewujudkan tujuan dari sebuah proses konseling yang dilangsungkan. Idealnya, konselor mesti bekerja dengan profesional dan membekali dirinya, serta mengisi dirinya dengan keterampilan yang tepat agar profesional dalam membimbing klien sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Para ahli konseling banyak mengatakan bahwa Rasulullah adalah sebagai seorang konselor yang profesional, yaitu seorang konselor yang memberikan sebuah kontribusi bagi umat, berakhlak mulia, serta membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Pasalnya, jika nasihat baik dan benar tetap susah diterima, mungkin ada yang salah dengan cara kita menasihati, baik menyangkut kualifikasi terhadap sesuatu yang dinasihatkan, diniatkan dalam nasihati, tata cara menasihati maupun waktu dan keadaan ketika menasihati seseorang. Dalam sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi, disebutkan bahwa Nabi ketika menasihati umatnya juga sangat memerhatikan waktu yang tepat bagi audiensnya, yaitu yang mendengarkannya. Pasalnya, hal ini menyangkut situasi dan kondisi sahabat-sahabat Nabi. Jika tanpa memerhatikan adab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 66, dikhawatirkan sahabat-sahabat akan merasa jenuh dan bosan. Artinya, dalam hadis tersebut diisyaratkan bahwa waktu yang tepat untuk memberikan nasihat adalah waktu di mana kiranya sahabat dirasa perlu menerima nasihat. Tidak setiap waktu Nabi bertemu sahabat lantas memberikan nasihat, karena selain ditakutkan nasihat yang diberikan menjadikan orang menjadi jenuh dan bosan juga, kiranya memberi ruang jeda waktu untuk mengamalkan nasihat-nasihat yang sebelumnya itu perlu. Sebagaimana Nabi biasa mengajari ketika turun suatu ayat Al-Quran, tidak diberikan seketika agar sahabat merasa memiliki waktu terlebih dahulu untuk mengamalkannya, kemudian setelahnya ditambah lagi, begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.